Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Telah kita ketahui ada salah satu video yang viral di TikTok ataupun di YouTube dan bahkan di Facebook sudah banyak bertebaran tentang sebuah berita yang mengatakan di situ menampilkan sebuah adegan mesum yang ditutupi dengan selimut dan si perempuan meminta tolong. Dan ternyata setelah ditelusuri dan terungkap, ternyata itu hanyalah konten yang dilakukan oleh seorang Gus, katanya bernama Gus Idris. Beliau mengatakan, seperti yang dikutip oleh detik.com, bahwa sifat dari pembuatan video itu tidak lain hanya untuk edukasi. Karena yang dibawa ini adalah agama, tentu tujuannya adalah untuk supaya orang itu menghindari yang namanya zina. Jadi saya mau menerangkan tentang keresahan masyarakat, keresahan seseorang dalam menyikapi kontennya Gus Idris ini. Jadi Gus Idris ini seakan-akan ingin membuat semacam sensasi supaya orang itu melihat kontennya dan melandaskan konten itu terhadap pendidikan, terhadap edukasi yang sifatnya ilmiah. Seakan-akan hal itu diperbolehkan oleh agama. Tentu tidak. Hal itu sangat dilarang oleh agama untuk menampilkan sebuah kejelekan seseorang. Itu hukumnya tidak diperbolehkan. Banyak hadis yang menerangkan tentang itu. Kalau Gus Idris ini ngaji hadis, insya Allah tahu tentang hadis-hadis yang tidak boleh memperlihatkan kejelekan orang lain. Ini yang saya mau terangkan, bahwa yang dilakukan oleh Gus Idris ini sangatlah fatal dan sangat salah. Yang kedua, kalau memang itu diajukan untuk kepentingan edukasi, untuk mendidik masyarakat supaya menghindari zina, menghindari yang namanya pacaran, maka pertanyaannya adalah, haruskah dengan konten seperti itu? Tentu tidak. Ini kesalahan yang kedua dari Gus Idris yang membuat konten seperti itu. Caranya untuk mengajak orang lain menjadi baik atau ke jalan kebaikan, Al-Quran sudah menyebutkannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billadiyah. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, yang pertama menggunakan dengan hikmah, dengan sesuatu yang bijak, dengan sesuatu yang dapat ditiru oleh orang lain, bukan dengan cara berbuat seperti itu. Ini meresahkan masyarakat namanya, menakut-nakuti masyarakat. Dan kalau itu dilihat oleh orang banyak, bahkan memperburuk keadaan Indonesia, itu misalnya sampai ke luar negeri atau sampai ke negara-negara lain. Tentu itu akan dibully Indonesia dengan mayoritas Islam terbanyak, malah yang ditampilkan di publik adalah video seperti itu. Tentunya yang pertama dengan bil hikmati, kalau mau mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan cara berpidato di depan banyak orang, seperti yang dilakukan oleh para kiai NU, seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama yang dulu dengan menulis, seperti Kaji Hasyim Asy'ari, banyak tulisannya. Ibu Sistri buat konten seperti ini meresahkan masyarakat, dan jelas itu keliru di dalam agama. Saya bukan menghakimi, tapi ini menjelaskan kalau ini keliru. Kalau ini tidak dijelaskan, nanti ditiru oleh orang-orang lain, ditiru oleh mereka yang tidak paham tentang agama, lalu membuat konten edukasi dengan alasan edukasi, lalu membuat konten seperti itu. Sangat fatal dan sangat keliru. Tidak sebatas di dalam ranah Al-Quran membahas seperti itu dengan kekeliruan yang sangat mendasar, karena tidak ada metode di dalam agama Islam yang harus menampakkan kejelekan orang lain supaya itu dijadikan hikmah. Beda kalau misalnya Al-Quran menyebutkan kaum Samud, kaum Ad yang hancur karena mereka tidak mengakui nabinya dan mengkhianati nabinya, tidak mengikuti perintah Allah. Itu adalah kisah nyata dan itu adalah kisah Al-Quran, bukan cerita yang dibuat-buat. Rasulullah tidak pernah membuat cerita, apalagi membuat seseorang itu menjadi malu di depan banyak orang dan membuat sebuah kerusuhan untuk mengajak orang itu kepada jalan yang benar.
Ini perlu digarisbawahi. Kemudian yang ketiga, di dalam pandangan fikih, apakah itu diperbolehkan? Tentu tidak. Itu tidak dibenarkan di dalam fikih. Di dalam kacamata fikih, bagaimana hukumnya konten seperti itu? Baik, kita ulas bersama. Di dalam video itu diperlihatkan ada seorang laki-laki yang sedang berada di atas tubuh seorang perempuan. Sudah jelas melihat orang perempuan, auratnya orang perempuan, itu banyak ulama muktamad mengatakan bahwa itu hukumnya haram, jelas haram. Terus bagaimana dengan orang laki-laki yang ada di atasnya seorang perempuan? Bagaimana fikih melihat seperti itu? Tentu lebih parah, karena melihat saja, menyentuh saja itu hukumnya haram, apalagi sampai berada di atasnya. Entah itu masuk atau tidak, yang jelas yang ditampilkan di video itu adalah bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Ada bukan hanya ikhtilat seperti itu, bahkan sampai masuk ke ranah yang lebih serius. Dan hal itu sangat tidak diperbolehkan. Di situ juga dengan metode apapun dan alasan apapun itu juga tidak dibenarkan dalam fikih. Lalu kalau membuat alasan, suatu waktu itu dulu Wali Songo seperti Sunan Kalijogo dan Sunan Muria itu membuat dakwah dengan mencampur adukan adat istiadat setempat, supaya menarik masyarakat untuk melihat wayang misalnya, untuk melihat beduk dan lain sebagainya, supaya mereka itu tertarik kepada Islam, tertarik dan mereka takut untuk melakukan sesuatu yang jelek. Tentu itu sangat keliru lagi kalau mau menyandarkan kepada Wali Songo. Kenapa? Adat-adat yang dilakukan oleh orang Hindu setelah dilakukan dan dirubah bentuk oleh Wali Songo itu sudah menjadi kebaikan, bahkan menjadi tradisi di Nahdlatul Ulama. Jadi saya bukan berniat untuk menghakimi Gus Idris ini, tapi apalagi meluruskan. Yang jelas saya tidak menginginkan orang lain membuat konten yang serupa seperti Gus Idris ini hanya untuk memviralkan diri. Kenapa? Karena hal ini sangat memalukan jika ini diketahui oleh orang banyak, terutama yang mempunyai tempat, misalnya di Bandung. Tentu Bandung yang malu. Kenapa? Karena ada seorang yang melakukan hal seperti itu, padahal itu adalah berita hoax. Jadi semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.